Pengertian arbitrase. Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak yang mempunyai masalah, yaitu sengketa, di mana penyelesaiannya itu diselenggarakan di luar pengadilan. Nah, perbedaan antara pengadilan dan arbitrase adalah pengadilan yaitu peradilan negara atau state court yang bersifat umum, di mana jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen. Sedangkan arbitrase yaitu peradilan komersial bisnis atau commercial court yang menggunakan forum tribunal, yaitu forum yang dibentuk khusus untuk kegiatan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, yang mana status hakim tersebut bersifat tidak permanen dan pembentukannya semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan untuk menangani peristiwa tersebut. Untuk bisa melakukan arbitrase diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan saling menyetujuinya. Sumber hukum arbitrase ada 6. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 58 ditegaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya legalitas dan peran arbitrase dalam tata hukum Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Undang-undang tersebut merupakan persetujuan atas konvensi yang bertujuan untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau joint venture di Indonesia. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 1981 tentang pengesahan pada Konvensi New York tahun 1958 ke dalam tata hukum di Indonesia. Yang kelima, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing pada tanggal 1 Maret 1990 yang bertujuan untuk mengantisipasi hambatan atau permasalahan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrasi asing. Yang keenam yaitu UNCITRAL Arbitration Rules. UNCITRAL dilahirkan sebagai resolusi sidang umum PBB tanggal 15 Desember 1976 yang bertujuan untuk mengglobalisasikan dan menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional. Perjanjian dan penerapan klausul arbitrase. Klausul arbitrase dapat diartikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase atau suatu klausul dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Seperti dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memuat definisi tentang perjanjian arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dalam perjanjian perdata secara umum maupun perjanjian dengan menggunakan prinsip syariah, bentuk klausul arbitrase lebih banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa, karena pencantuman cara penyelesaian sengketa yang dibuat sebelum timbulnya sengketa dianggap lebih efisien dalam menanggulangi permasalahan dibanding membuat perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa. Upaya dalam menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, klausul pilihan hukum harus disebutkan secara tegas dan tertulis hukum mana yang akan berlaku atas perjanjian tersebut dan mengharuskan putusannya berdasarkan pada hukum yang dipilih para pihak. Yang kedua, ketentuan penggantian.
seperti melakukan penyitaan atau perintah menahan diri bagi para pihak dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada arbiter. Tidak adanya klausul ini akan membuat salah satu pihak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk memperoleh putusan pengadilan mengenai hal tersebut. Yang ketiga, mengingat biaya untuk melaksanakan putusan arbitrase cukup besar, maka para pihak dapat memastikan pembayaran tersebut dengan mewajibkan pembentukan dana yang disimpan oleh para pihak ketiga, yang diistilahkan dengan dana escrow. Dana tersebut dapat dipercayakan pada arbitrase institusi seperti Basarnas atau ICC. Yang keempat yaitu tempat arbitrase seharusnya ditentukan pada satu kota. Untuk arbitrase internasional perlu dipilih lokasi dari negara yang bersangkutan. Yang kelima yaitu pemilihan arbiter. Ada dua cara memilih arbiter, yaitu dilakukan oleh para pihak atau oleh institusi arbitrase. Yang keenam, sebagian peraturan arbitrase tidak mengharuskan arbiternya untuk mencantumkan alasan-alasan hukum dalam putusan mereka, agar arbiter membuat putusan secara tertulis dengan memuat penemuan atas fakta dan konklusi hukumnya. Dasar hukum diperbolehkannya pencantuman klausul arbitrase termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dengan adanya klausul arbitrase, pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase pun bersifat final dan mengikat, serta pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok akad. Jenis arbitrase dan prosedur arbitrase. Jenis arbitrase itu ada dua. Yang pertama, arbitrase institusional adalah arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran mengelola proses arbitrase atau manajemen kasus. Setiap lembaga memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja seperti jadwal pengajuan dokumen atau prosedur untuk membuat aplikasi dan lain-lain untuk membantu proses arbitrase. Nah, keuntungan dari arbitrase institusional adalah bantuan administratif yang diberikan oleh institusi, ketersediaan aturan yang ditetapkan juga membantu arbitrase agar bisa selesai tepat waktu. Lembaga biasanya akan menagih persentase dari jumlah yang disengketakan sebagai biaya mereka yang kadang-kadang bisa sangat besar dalam perselisihan besar. Yang kedua yaitu arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak dikelola oleh institusi. Para pihak akan menentukan peran mereka tersendiri dalam aspek arbitrase seperti penunjukan arbiter, aturan yang berlaku dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen. Prosedur arbitrase. Di Indonesia, terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, Bali International Arbitration and Mediation Center atau BIAMC, dan sebagainya. Pada prinsipnya, masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan pada proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi. Yang pertama, nama dan alamat para pihak. Yang kedua, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa. Yang ketiga, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase. Yang keempat, rincian permasalahan. Dan yang kelima, tuntutan atau nilai tuntutan. Yang ketiga yaitu dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan, dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen usulan tersebut. Penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjukkan arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 hari. Nah, yang kelima yaitu biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar Rp2.000.000, sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan. Nah, itu dia pemaparan pembahasan materi mengenai arbitrase.
Di video selanjutnya bakal ada pemaparan materi yang lebih menarik. Jangan lupa ditonton ya.